Pasal 3. Distribusi. 1. Makna distribusi dan tujuannya. Distribusi dalam Islam adalah proses menyalurkan harta atau sumber daya secara adil untuk kesejahteraan umat dan dakwah Islam. Namun sebelumnya, selamat datang di channel buku online yang ringkas, padat, dan bermakna. Bagi kalian yang telah lama mengikuti, terima kasih. Terima kasih atas subscribe, terima kasih atas super thanks, like, komen, dan dukungan tak terhingga. Makna distribusi mencakup pentingnya pemerataan kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan tertentu. Distribusi memiliki tujuan dakwah untuk menyebarkan keadilan dan nilai-nilai Islam, tujuan pendidikan untuk membentuk kesadaran ekonomi yang benar, tujuan sosial untuk membentuk kelompok yang membutuhkan, dan tujuan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Sebagaimana firman Allah, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. 2. Politik distribusi. A. Manajemen kepemilikan. Manajemen kepemilikan adalah dasar penting untuk memastikan distribusi yang adil dalam ekonomi Islam. Kepemilikan diatur agar setiap individu dapat memiliki sumber daya sesuai syariah, baik dari sumber daya umum maupun pribadi. Penggunaan harta harus bermanfaat bagi pemilik dan masyarakat luas, serta mencegah praktik merugikan seperti riba, penimbunan, dan penipuan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menekankan keadilan dalam manajemen kepemilikan, sehingga tidak ada penumpukan kekayaan di satu pihak saja. B. Distribusi pemasukan. Distribusi pemasukan meliputi hasil kerja, hasil modal, dan hasil bumi untuk memastikan kesejahteraan umat. Hasil kerja atau gaji ditetapkan sesuai usaha pekerja, dan Umar bin Khattab memperhatikan keadilan dalam pembayaran upah. Hasil modal, baik berupa barang maupun uang, dikelola melalui sistem kemitraan seperti musyarakah dan mudharabah, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Hasil bumi dari tanah yang dikelola juga dibagi secara adil, seperti melalui sistem muzara'ah, di mana pemilik tanah dan pengelola berbagi hasil sesuai kesepakatan. Dengan distribusi yang adil, keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan umat dapat terwujud. Cara menentukan upah di dalam fikih ekonomi Umar radhiyallahu anhu. Penentuan upah dalam fikih ekonomi Umar radhiyallahu anhu didasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan pekerja. Untuk para pekerja di pemerintahan, Umar menetapkan gaji yang layak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka, memastikan mereka tidak kekurangan. Para pekerja individu juga mendapatkan upah yang adil berdasarkan tingkat usaha dan keahlian yang mereka berikan. Gaji manajer ditentukan dengan mempertimbangkan tanggung jawab besar yang diemban, memastikan mereka termotivasi dan bekerja dengan amanah. Selain itu, campur tangan pemerintah dalam penentuan gaji bertujuan untuk menghindari eksploitasi dan memastikan keseimbangan ekonomi. Umar menekankan pentingnya tidak memberatkan pemberi kerja sambil tetap menjaga kesejahteraan pekerja sesuai prinsip syariah dan keadilan sosial. 3. Sistem pembagian pemberian. Sistem pembagian pemberian dalam Islam mengatur definisi, sumber, penerima, dan kebijakan pembagiannya agar adil dan merata. Pemberian didefinisikan sebagai penyaluran harta atau bantuan kepada mereka yang berhak. Sumber pemberian berasal dari harta negara atau sedekah. Orang-orang yang berhak menerima pemberian adalah mereka yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, dan kelompok lemah lainnya. Politik pembagian pemberian mencakup prinsip persamaan dan pengutamaan sesuai kebutuhan. Umar bin Khattab menekankan keadilan dalam pembagian ini agar tidak ada yang terzalimi. Kesalahpahaman sering terjadi terkait jumlah harta, kondisi ekonomi, dan tingkat kebutuhan penerima. Oleh karena itu, pembagian dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan, bukan sekadar jumlah yang diterima. 4. Jaminan sosial. Makna, urgensi, dan penanggung jawab jaminan sosial. Jaminan sosial adalah sistem untuk melindungi masyarakat lemah dan memastikan kesejahteraan bersama. Makna jaminan sosial takaful istimai adalah saling menanggung kebutuhan sesama. Urgensinya terletak pada menjaga keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan.
Penanggung jawabnya adalah individu, masyarakat, dan negara sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. B. Bidang-bidang jaminan sosial. Bidang jaminan sosial mencakup kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan bantuan. Mereka meliputi fakir miskin, janda, anak yatim, orang sakit, keturunan mujahid, tawanan perang, hamba sahaya, tetangga, narapidana, orang yang berhutang atau gharim, ibnu sabil, anak temuan, dan ahli zimmah. Umar bin Khattab menekankan bahwa setiap kelompok ini harus dipenuhi kebutuhannya untuk menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan umat. C. Sumber-sumber jaminan sosial. Sumber jaminan sosial dalam Islam berasal dari nafkah wajib, nafkah sunnah, dan sumber umum lainnya. Nafkah wajib mencakup kewajiban keluarga menanggung kerabatnya. Nafkah sunnah meliputi sedekah dan infak. Sumber umum berasal dari harta negara dan zakat. Para fuqaha sepakat bahwa orang kaya harus membantu masyarakat miskin untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial. Pasal 4. Uang moneter. 1. Hakikat uang. Uang memiliki peran penting sebagai alat tukar yang sah dan pengukur nilai dalam ekonomi Islam. Dengan prinsip-prinsip yang berkembang dari masa jahiliyah hingga masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa jahiliyah, bangsa Quraisy menggunakan dinar dari Romawi dan dirham dari Persia untuk transaksi, tetapi tanpa sistem pencetakan uang sendiri. Di masa kenabian, Nabi Muhammad SAW mempertahankan sistem yang sudah ada, namun melarang praktik riba dan kecurangan dalam uang. Khalifah Umar radhiyallahu anhu memperkenalkan standar pencetakan uang yang lebih jelas, memastikan stabilitas nilai, dan mencegah pemalsuan demi menjaga keselamatan umat. Beliau menyatakan bahwa penerbitan uang adalah wewenang pemerintah agar tidak terjadi kerusakan ekonomi. 2. Manajemen keuangan. A. Pengeluaran uang. Pengeluaran uang diatur berbeda pada masa jahiliyah, masa kenabian, dan masa Umar radhiyallahu anhu. Pada masa jahiliyah, transaksi dilakukan dengan uang asing tanpa pengawasan yang jelas. Di masa kenabian, Nabi Muhammad SAW mempertahankan sistem uang yang ada sambil melarang praktek riba dan kecurangan. Pada masa Umar bin Khattab, pengelolaan uang diperketat dengan penerapan standar nilai yang adil untuk mencegah inflasi dan penipuan. Beliau menetapkan bahwa penerbitan uang adalah wewenang pemerintah demi menjaga stabilitas ekonomi. B. Reformasi moneter. Reformasi moneter pada masa Umar bin Khattab memastikan kebijakan uang yang adil dan stabil. Umar melarang eksploitasi dan manipulasi nilai uang, menegakkan sistem keuangan yang transparan, serta mengontrol pencetakan uang agar tidak merusak perekonomian. Kebijakan ini bertujuan menjaga kepercayaan publik dan melindungi kesejahteraan umat dari praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan syariah. Pasal 5. Perubahan ekonomi dan solusinya. Krisis tahun Ramadan. 1. Karakteristik perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi di masa Umar bin Khattab ditandai dengan krisis besar tahun Ramadan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan umat. Perubahan ekonomi ini diawali dengan kondisi kelaparan parah akibat kekeringan ekstrim yang terjadi pada tahun 18 Hijriah atau 639 Masehi di wilayah Hijaz. Makna perubahan ekonomi dalam konteks ini adalah pergeseran kondisi dari stabil menjadi krisis yang memerlukan solusi mendesak. Definisi tahun Ramadan merujuk pada masa kelam selama 9 bulan di mana tanah menjadi hitam seperti abu akibat kekeringan. Batas waktu dan tempat krisis ini meliputi wilayah Hijaz, khususnya Mekah dan Madinah, yang mengalami kelaparan hebat akibat gagal panen dan matinya ternak. Sebab-sebab krisis terbagi menjadi 2. Material seperti kurangnya hujan, gagal panen, dan kerusakan lahan pertanian, serta maknawi seperti kurangnya ketakwaan dan kemaksiatan yang mempengaruhi keberkahan rezeki. Dampak krisis mencakup berbagai aspek kehidupan. Ekonomi terhenti, perdagangan lumpuh, dan kegiatan produksi melemah. Secara sosial, banyak orang menderita kelaparan dan jatuh sakit.
Kondisi kesehatan masyarakat menurun drastis akibat kurangnya makanan dan penyebaran penyakit. 2. Terapi perubahan ekonomi. Umar bin Khattab menghadapi krisis dengan tindakan langsung, manajemen krisis yang efektif, dan kebijakan pengecualian untuk meringankan beban rakyat. Umar merasa bertanggung jawab penuh atas penderitaan rakyat dan menunjukkan empati dengan hidup sederhana selama masa krisis. Beliau memberikan keteladanan dengan ikut merasakan kelaparan sehingga kepercayaan rakyat tetap terjaga. Dalam manajemen krisis, Umar mengorganisir distribusi bahan makanan dan bantuan dari provinsi lain seperti Mesir dan Syam untuk memenuhi kebutuhan warga. Tindakan material dilakukan untuk mengarahkan semua sumber daya untuk penanggulangan krisis, seperti menyediakan makanan gratis, memperbaiki jalur distribusi, dan memastikan bantuan tepat sasaran. Umar juga memastikan penyelesaian peningkatan kesadaran akan pentingnya doa, introspeksi diri, dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kebijakan pengecualian, Umar menunda penarikan zakat hewan ternak bagi peternak yang terdampak krisis. Beliau juga membebaskan hukuman pencurian jika disebabkan oleh kelaparan dan menetapkan jaminan sosial bagi warga yang membutuhkan. Umar memulangkan orang-orang Badui ke kampung halaman mereka agar beban kota berkurang dan bantuan lebih merata. Kebijakan ini menunjukkan kepekaan Umar terhadap kondisi masyarakat dan kebijaksanaan dalam mengatasi krisis ekonomi. Terima kasih sudah berlangganan channel Online. Terima kasih telah subscribe, like, komen, cinta, dan dukungan kalian. Nantikan pembahasan selanjutnya di video berikutnya. Pastikan kalian membaca buku asli lengkapnya Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab karya Dr. Jalibah bin Ahmad Al-Haridi, penerbit Pustaka Al-Qur'an.